Salam, segala salam. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hiba Pangriksa. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber tercinta saya, Kang Raga. Kang Prabu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Gimana? Pokoknya tambah ganteng, tambah keren. Bisa. Bisa. Kang, untuk kali ini kita mau bertanya, lebih tepatnya memperjelas masalah keyakinan pribumi Nusantara itu seperti apa, gitu ya Kang ya. Nggak apa-apa ya langsung kan? Langsung ke intinya. Ya ke intinya lah Kang, ngapain basa-basi. Mangga akan. Inti keyakinan pribumi Nusantara ya. Siap. Langsung saja ke inti. Inti, betul. Jadi inti keyakinan pribumi Nusantara sebetulnya juga tidak berbeda dengan inti keyakinan yang lain ya. Baik dari budaya maupun dari agama. Siap. Kalau berbicara inti, Iya. ya kan? Karena inti keyakinan ini kan inti keimanan sebetulnya, Betul. kan? Inti keimanan. Jadi inti keyakinan pribumi Nusantara atau keyakinan-keyakinan yang lainnya sama, ya, dari guru sejati, bersumber dari guru sejati, dari guru batin. Atau dalam bahasa agamanya disebut dengan Rabbul Alamin. Siap. Guru kehidupan alam semesta ini. Ya, Rabbul Alamin. Ya. Atau guru sejati. Guru sejati ya. Guru batin, guru sejati ya. Mana suci sama pada dasarnya. Sama aja ya. Sama saja. Jadi intinya itu. Kekuatan dari guru sejati ya kan? Kekuatan dari guru batin yang menjadi keimanan gitu kan. Siap. Tinggal sejauh mana keyakinan atau kekuatannya ini ya kan. Karena untuk mencapai kepada guru batin atau guru sejati ini kan memerlukan perjalanan yang panjang. Betul sekali kan. Perjalanan rohani kalau berbicara masalah keimanan, masalah keyakinan ini kan perjalanan rohani. Siap. Ya kan? Ya. Jadi sejauh mana perjalanan yang telah dicapai, itulah kekuatan yang telah diperolehnya. Gitu ya. Jadi ibaratnya ya, perjalanan dari Surabaya menuju Istana Bogor umpamanya ya, Siap, ketemu dengan presiden umpamanya. Betul. Ya. Anggap Rabbul Alaminnya ini presiden. Siap. Contohnya lah sebagai contoh perumpamaan. saja, perumpamaan Iya, saja siap. ya kan. Nah, perjalanannya ini melalui jalur Pantura, pantai utara ya. Siap. Ya, pantai utara dengan kendaraan macam-macam lah ya kendaraannya. Ada yang pakai bis, ada yang kendaraan pribadi, ya kan. Macam-macam ya. Ya, ada yang pakai kereta, ya Siap. kan. Nah, ini kendaraan ini ibaratnya mode transportasinya, ya kan, alat perjalanannya atau caranya untuk bisa mencapai kepada istana presiden tadi, ya kan. Nah, perjalanan ini dalam rangka memenuhi undangan, undangan dari presiden, ya kan. Nah, ada dari masyarakat sana Surabaya ya, yang mendapat undangan dari presiden, saking senangnya dia sibuk dengan berbagai mengabarkan tentang undangannya itu kepada saudaranya, kepada temannya, ya kan. Ya banyaklah di situ ya kan. Yang intinya sibuk dengan undangan tersebut tanpa melihat inti dari undangan itu. Bagaimana bisa memenuhinya dengan baik. Sibuk sendiri ya. Dan perjalanan yang lainnya ada baru sampai di Gresik, ya kan, ketemu dengan berbagai macam hal lah di situ yang membuatnya itu terlena dengan perjalanan. Ya. Sama dengan perjalanan rohani pun seperti itu, banyak yang terlena. Banyak ya kan? kendalanya ya. Ada yang baru sampai ke Tuban, ya kan, ada yang baru sampai di Demak, itu sudah
heboh luar biasa, ya kan? Iya. Ya, seperti itu perjalanan rohani itu, ya kan? Jadi kekuatannya itu sudah sampai di mana, di level gitu mana, ya. gitu loh, ya kan? Nah, ada yang sudah sampai umpamanya Bekasi, sampai di Kerawang, bahkan sampai di Bogor gitu loh. Ya Enak kan? kalau sudah sampai tujuan Ya. ya kan. Jadi Ada intinya seperti itu ya. Intinya perjalanannya seperti itu, gitu loh, ya kan? Kekuatannya itu yaitu tadi semakin mendekat, ya kan? Semakin mendekat kepada inti, otomatis powernya ini kan semakin luar biasa. Semakin luar Besar. biasa kekuatannya, gitu Siap, loh. siap gitu. Nah, intinya seperti itu perjalanan dari keimanan tadi, perjalanan dari keyakinan, perjalanan rohani, ya kan? Siap. Iya. Baik. Seperti itu. Jadi sudah terjawab ya untuk kejelasan masalah keyakinan pemirsa. Soalnya banyak loh yang titip pesen ini untuk dipertanyakan sama Iya. Kang Raga. Nah, untuk selanjutnya ya Kang Raga ya. Iya, jadi perlu mungkin ditambahin. Mangga. Ya, jadi sebetulnya ya itu tadi bisa dari mana saja, bisa dari budaya, betul. ada budaya Hindu, Ya. budaya Buddha. Ya Oh, kan? Hindu masuknya budaya. Ya maksudnya budaya Hindu sama Buddha ini masuknya Oh, budaya, gitu. ya kan? Nah, agama itu Islam, Nasrani, Kristen, ya kan? Nasrani, Katolik, oh ya. gitu ya kan? Nah, Siap. terus Yahudi masuknya ranah agama. masuknya ranah agama. Itu kalau adat, Kalau adat lain lagi gitu lain kan. lagi. Jadi kita Ya, masuknya adat kalau kita kita ini. masuknya ke adat. Wah, ya nanti kan? itu dibahas. Nah, ya. adat ada turunan dari adat itu adat ke arifan lokal. ya Nah, kan? itu gimana? Ya, adat kearifan lokal Siap. itu yang menyangkut seperti Enggak. adat kearifan lokal, adat kearifan Jawa, Jawa. adat kearifan Sunda, adat kearifan Bugis gitu Iya. ya. Itu adat kearifan lokal gitu Adat ya. kearifan lokal Ya. bukan masuk agama Iya, ya Kang ya? iya. Siap. Betul ya. Siap, baik. Jadi inti dari keyakinan itu sendiri sekali lagi adalah dari sang sumber, ya kan? Sang sumber kehidupan itu Siap. ya guru Sejati. ya guru sejati gitu Siap. loh. Nah, guru sejati ini ya itu tadi kan ada di dalam diri, Betul. ya kan? Sepakat. Ada di dalam diri. Jadi pencariannya itu ya harus ke dalam diri. Makanya perjalanan dari para rasul, ya kan, termasuk si Buddha Siddhartha Gautama, itu kan dengan cara bertapa, meditasi, ya kan. Lain-lain cara. Para nabi pun sama seperti itu. Untuk mendapatkan wahyu Untuk ya. bisa mendapatkan pencerahan langsung dari guru batin, dari Siap. guru sejatinya harus melalui itu tadi. Olah diri lah, mengolah diri. Jadi fokus ke dalam diri gitu loh. Sekali-kali bisa ya kan melihat ke luar ya untuk melihat situasi. Iya bisa, jadi bisa. Siap, Jadi siap. setelah mendapatkan pencerahan dari dalam, ini harus diakselerasi, disesuaikan atau Siap. diselaraskan dengan kejadian-kejadian yang ada di Iya. alam ini, Siap. yang ada di luar diri ini. Siap. Diselaraskan juga mungkin dengan perjalanan-perjalanan para pendahulu, Siap. para leluhur. Siap. Itu sinkron nggak sama Untuk apa sinkron enggak ya. gitu Siap. loh, ya kan? Nah, makanya di sini dibutuhkan guru ya untuk bisa bertemu dengan guru sejati, ya kan? Nah, guru sejati ini ya itu juga ada wujud secara lahirnya gitu, Siap. ya kan, sebagai Sepakat, guru ya. guru kehidupan bumi alam ini gitu loh, sebagai perwujudan dari sang Rabbul Alamin ini ada wujud lahiriahnya ya berupa manusia juga Iya. gitu loh. Wah, menarik Itu ya. seperti itu Iya. gitu. Ya, jadi kurang sepakat ya Kang Raga apabila ada yang berkata untuk perjalanan spiritual atau rohani ini tidak perlu seorang guru. Kang Raga gimana itu? Kurang sepakat ya? Ya kalau bisa Mangga. nggak masalah, Nggak mangga masalah. gitu loh. Kalau Cuman ya, bisa. cuman ya memang butuh yang namanya pembimbing juga. Gitu Betul, loh, kalau ya saya kan? perlu. Perlu. Jadi Daripada tersesat. setelah mendapatkan satu pencerahan ini kan perlu penafsiran, Betul, ya kan? betul. Jangan sampai salah tafsir, ya kan, sehingga akhirnya yaitu tersesat, ya kan? Siap. Jadi
belum sampai kepada Rabbul Alamin, belum sampai kepada guru sejati, masih baru sampai di rasa sejati. Rasa Ini sejati banyak dari para pelaku spiritual yang terjebak ya, belum bisa membedakan. Iya, belum bisa membedakan mana yang dari guru sejati, mana yang dari rasa sejati. Ya. Rasa sejati ini ya setingkat dengan Rasul. Ya kan? Gitu loh. Itu udah keren loh ya sebenarnya. Apalagi keren gitu di dalam lagi, aduh keren, luar biasa. Banyak dari para pelaku spiritual yang sebetulnya baru sampai di rasa sejati, merasa sudah ketemu dengan guru sejati. Ya memang tidak informasinya tidak jauh berbeda gitu kan gitu. Cuma secara perjalanan memang belum tuntas, gitu loh. Masih ada kendala lah ya. Betul. Siap. Sampai di gerbangnya ibaratnya belum masuk, ya, tapi udah lumayan. Baru sampai di penjaga pintu gerbang ya. Masuk suka lihat lah kan, nggak enak di luar. Sampai di pintu gerbang guru sejati ya kan, menganggapnya sudah ketemu dengan guru sejati. Masuk gitu yang enak masuk ya kan. Ya. Nanti itu kita bahas lagi. Makanya ya, orientasinya sekali lagi itu ke dalam diri dengan berbagai olahan yang sifatnya adalah mengolah berbagai potensi kekuatan yang ada di dalam diri, di mana di dalam diri ini ada potensi yang disebut dengan nyawa atau ruh ya kan. Ada yang disebut dengan air, ya kan, 70%, ada yang disebut dengan api, tanah, dan angin. Nah, ini potensi-potensi yang perlu untuk digali, ya kan, diolah, didaya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bekal perjalanan rohani kita menuju sang guru batin atau sang guru sejati itu. Luar biasa. Ya. Sangat jelas kan, sangat jelas. Makanya sebetulnya ya biarpun dari agama, mau agama lokal maupun agama dari pendatang, kalau berbicara inti ya sama saja. Cuman pada saat ini ya yang membicarakan inti dari ajaran agama ini sangat jarang sekali, bahkan dibilang tidak ada, jarang ya. Hanya sampai di syariat-syariatnya saja. Ini yang sangat disesalkan sekali gitu loh. Makanya penuh berbagai macam perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat, perbedaan tafsir, perbedaan pemahaman yang menyebabkan pertikaian, perselisihan, kan, carut marut. Ya karena hanya sampai di kulit luar saja, gitu loh. Belum sampai ke rasa, belum sampai ke apalagi sampai ke rohani, sangat jauh gitu loh. Makanya sebetulnya kalau agama ingin tetap didaya gunakan, ya harus mempelajari intinya berupa hakikat dan makrifatnya gitu loh. Ya. Jadi kalau hanya berdakwah atau berceramah tentang syariat sebaiknya janganlah. Jangan ya. Karena itu bisa menyesatkan gitu loh. Karena gurunya sendiri, penceramahnya sendiri, pendakwahnya sendiri belum sampai kepada inti dari ajaran gitu loh. Ini yang menyebabkan kerusakan. Ya kan? Akhirnya mengkafir-kafirkan orang lain, itu yang ya bikin kan? sedih kan, ya. Mengharamkan berbagai macam yang sebetulnya. Apalagi yang bukan sesama agama ya. Seolah-olah dia sebagai yang memiliki, ya kan? Surga. Barang-barang itu sehingga disebut ini haram, ini halal, ya kan? Jangan. Nah ini yang menyebabkan berbagai macam perselisihan dan pertengkaran. Kalau agamanya itu sendiri saya rasa baik semuanya. Karena bersumber dari sumber yang sama. Siap. Dari guru sejati, dari guru batin, Siap. dari Rabbul Alamin gitu loh. Sepakat. Cuman para pelakunya ini salah menafsirkan. Menjadi pertengkaran dan pertikaian. Siap kan? Luar biasa, senang saya mendengarnya ini kan. Baik Kang, untuk selanjutnya ya kan? Siap, mangga. Nah di sini
tadi sekali lagi ada dari Tulungagung dan Kediri ya kan, titip pertanyaan, kita jawab aja langsung di video ini. Nah, jika seseorang tetap berpegang teguh pada keyakinan sebagai seorang hamba sahaya tak berdaya yang numpang hidup di bumi alam ini, itu konsekuensinya seperti apa kan? Konsekuensinya iya. Ya. Atau bagaimana gitu? Kemarin kan sudah disebutkan. Jadi keyakinan ini kan energi terbesar dalam hidup ini, gitu kan. Betul. Sangat menentukan baik buruknya kehidupan. Betul. Ya kan? Nah, kita juga sepakat bahwa setiap ucapan itu adalah doa. Apalagi keyakinan. Keyakinan. Ya kan? Melebihi doa. Melebihi dari doa karena menjadi sebuah keyakinan. Betul. Nah, kalau ucapan saja buat saya hanya sebagai hamba sahaya umpamanya kan, ya kan? Itu kan mendoakan diri sendiri sebagai seorang hamba sahaya yang lemah tak berdaya. Gitu. Maka yang terjadi pun seperti itu karena kehendaknya seperti itu, ya kan? Siap, betul. Kehendaknya seperti itu, lemah gitu tak loh. berdaya. Doanya seperti itu, keinginannya seperti itu. Sama-sama meyakinin, ya kan? Sama-sama meyakini, kenapa tidak meyakinin yang tinggi sekalian? Iya. Anggap sebagai itu suatu target ataupun cita-cita, ya kan? Keyakinan yang kuat sebagai pemilik, minimalnya sebagai wakil dari sang pemilik. Wakil lah minimalnya kehidupan bumi alam ini, gitu loh. Siap. Sebagai target minimalnya, kan? Nggak dosa gitu ya kan ya? Sehingga kalau punya keyakinan seperti itu, maka arwah para leluhur ya yang dari tingkat tinggi ya, itu seneng gitu. Pasti. Wah, ini baru cucuku ya, baru cucu gue nih. Merasuk mereka, memberikan berbagai macam intuisi, memberikan berbagai macam pencerahan, memberikan berbagai macam ilmu, gitu loh. Tiba-tiba pinter aja. Karena yaitu membuka, gitu loh. Mempersilahkan, mewadahi, gitu loh. Kekuatan dari para pendahulunya, kekuatan dari para leluhurnya untuk silahkan mengisi, gitu loh, segala ruang yang ada di dalam jiwa dan raga ini. Ini luasa terbatas loh. Iya. Hati ini. Itu sama-sama sekali lagi meyakini. Ya kan? Ya. Kenapa tidak ditancapkan keyakinan yang tinggi sekalian? Iya dong. Gitu loh, ya kan? Gitu. Sepakat saya kan. Jadi yang terjadi ya konsekuensinya ya sebagai hamba sahaya. Jangan berharap lebih. Iya, jangan berharap lebih. Nanti di peradaban sawarga Maniloka yang terbentuk nanti, ya terima saja sebagai hamba sahaya, sebagai pelayan-pelayan surga, ya kan? Baik, Kanaga, untuk selanjutnya ya. Jika seseorang mengganti keyakinannya sebagai pribumi sejati, kan, minimalnya sebagai wakil dari pemilik bumi alam semesta, ini gimana? Nah, itu tadi ya memang idealnya harus seperti begitu. Itu, ya kan? Jadi harus begitu idealnya keyakinan, idealnya keyakinan ini tentu minimalnya yang tidak merusak diri. Iya, ya, betul. Kan? Yang positif buat yang diri. Positif, ya, yang buat semangat diri. Minimalnya itu, ya kan? Minimalnya tidak merusak diri. Kalau keyakinan sifatnya merusak diri misalnya, ya kan, nanti umur 70 tahun wah, sudah tua, sudah renta, bahkan bonus, sudah rapuh, bahkan mungkin sudah mati, ya. Mau lah. Ini kan keyakinan yang sangat lemah, gitu loh. Keyakinan yang merugikan diri sendiri, gitu loh. Ya, sekali lagi sama-sama keyakinan, ya. Kenapa tidak ditancapkan sekalian yang tinggi, ya kan? Ya, pasti bisa hidup kekal abadi, ya kan? Mantap. Nah, seperti itu, sama-sama cita-cita, anggaplah sebagai cita-cita, ya kan? Terwujudnya ya. Kenapa tidak ditancapkan cita-cita yang tinggi sekalian? Syukur-syukur terjadi kan? Sangat bisa. Sangat bisa, karena di sini ya kan banyak sekali arwah-arwah leluhur, ya kan? Yang memang mereka itu
tidak meninggal ya, tidak meninggal, ya. Moksa, bahkan yang kekal abadi, yang sudah menyatu dengan unsur udara, yang menyatu dengan unsur air, menyatu dengan unsur tanah, ya kan, bisa apa, mencolok putra, mencolok putri, siluman, ya, leluhur ya, leluhur Nusantara itu para siluman mereka gitu. Bisa berwujud apa saja sesuai kehendak beliau ya. Iya, sesuai dengan kehendak mereka. Karena ya kan, akselerasi mereka dengan energi itu melebihi 50%. Wow. Penyatuan dengan energi. Energi ini kan bersifat kekal abadi. Betul, sepakat. Ya, bersifat kekal abadi. Berubah bentuk aja. Penyatuan dengan energinya ini, tingkat akselerasinya itu melebihi dari 50% rata-rata. Bahkan sebetulnya dengan 10% aja itu sudah bisa hidup 1000 tahun gitu kan. Itu baru akselerasi di tingkat 10% ya kan. Nah, berarti kayak yang leluhur kita yang Lemuria itu sudah Lemuria itu ya? Sudah 70%. Wow, kita mah. Ya. Berarti kalau sekarang ini mungkin sudah 100% ya, karena Lemuria itu kan ada puluhan ribu tahun yang lalu gitu. Betul lah kan. Kalau Atlantis itu di atas 10%, ya kan, sampai ya? 25% ya. Sekarang ini ya sudah lebih dari berarti 50% masih tentunya. Lemurian yang akselerasinya dengan alam ini luar biasa. Gitu Nah, lah. Akang ini juga umurnya sudah 54 pemirsa, tapi nggak terlihat ya. Iya. Makin tambah muda ya Kang ya? Ya. Haruslah. Haruslah ya. Jadi semakin bertambah usia ya kan, harus semakin kuat dan kokoh. Wah, ya, keyakinan itu harus seperti itu. Mantap. Seperti pohon jati, masa kita kalah nah, pohon jati ya kan? Pohon jati itu semakin bertambah usia, semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertambah nilainya. Ya kan? Harganya semakin mahal. Mahal loh, yang grade aja sekarang ya, enggak. Nah, banyak yang bonsai sekarang. Jadi, ya mengikuti filosofi dari pohon jati itu. Masa kalah ya kan? Iya, jangan sampai kalah gitu loh. Padahal ya. itu pohon ya. Betul. Baik, selanjutnya Kang ya. Nah, jika ini Kang ya, jika tetap berpegang teguh dengan keyakinan bahwa kita itu bertemu dengan Tuhannya, apapun agamanya ya, setelah mati atau meninggal tuh gimana Kang? Iya. Apalagi Tuhan itu kan daya tarik terbesar ya. Kekuatan besar. Itu kan. Ya, Tuhan ini kan kekuatan terbesar ya di alam ini. Gitu. Nah, kekuatan terbesarnya itu ditaruh di alam kematian. Kematian, betul. Gimana terus? Daya tariknya itu ditaruh di alam kematian, ya otomatis kita akan cepat itu tertarik menuju mati dong. Ke alam kematian. Waduh. Mudah mati. Rentan gitu ya? Terhadap kematian karena keyakinannya rapuh kan. Kekuatannya ditaruh di sana. Di alam kematian itu, bukan ditaruh di sini gitu loh ya kan. Daya tariknya untuk alam kematian kuat ya kan? Kuat sekali, makanya mudah sekali terjadi kematian. Tentunya dengan melalui mekanisme proses ya kan. Makanya masyarakat saat ini kan mudah sakit-sakitan ya kan. Betul, masih muda banyak yang karena keyakinannya itu tadi. Ya. Benar juga kan, siap-siap. Kekuatan terbesarnya ya berupa Tuhan ya. Tuhan ya, kekuatan terbesarnya ditaruh di alam kematian. Betul. Surganya itu ditaruh di alam kematian. Para nabi, para rasulnya ya kan, para wali ditaruh di alam kematian. Sehingga alam kematian ini menjadi daya tarik terbesar. Makanya ruhani kita itu mudah tertarik ke sana. Beda ya dengan orang-orang dulu ya. Sangat beda sekali gitu loh. Bukan karena pengaruh makanan atau gimana? Bukan. Itu kan ya faktor kesekian lah. Kesekian ya. Tapi yang paling inti adalah keyakinan. Daya tarik terkuatnya. Daya tarik terbesarnya tadi. Untuk pemirsa sudah dijawab ya oleh Kakang Prabu bahwa keyakinan kita itu menentukan apa? Kedepannya, baik buruknya. Kehidupan yang telah terjadi, yang sedang berlangsung, bahkan yang akan terjadi. Sangat menentukan baik buruknya kehidupan, termasuk yang membentuk
keyakinan ini kan paradigma. Betul. Ya kan? Sudut pandang. Sudut pandang. Ya dari berbagai penafsiran lah ya. Penafsiran berbagai macam ajaran, kemudian menjadi paradigma menjadi sudut pandang, ya kan? Kemudian menjadi keyakinan. Nah, itulah ini sangat menentukan baik buruknya kehidupan. Wah, lebih baik berpikiran positif aja kan? Iya. Ya lebih baik kalau mau mencontoh para nabi, para rasul, contohlah sebelum mereka itu menjadi rasul. Perjalanannya seperti apa? Iya. Mereka bertapa, gitu loh. Ya kan? Bertapa. Ya minimalnya terus menggali lah. Menggali. Nah, apalagi saat ini kan ada metode atau cara yang tercepat ya. Betul. Untuk bisa terhubung dengan sang guru sejati, ya kan? Nah, untuk bisa terhubung dengan guru sejati kalau dengan cara manual, ya kan? Cara manual ini lama sekali prosesnya, ya kan? Betul. Jadi sekali lagi, ibarat guru sejati ini presiden, ya kan? Kekuasaannya ini kan sampai ke tingkat RT juga ada kekuasaannya, gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nah, memang sama-sama kekuatan dari presiden, kekuasaan dari pemerintah, betul. Gitu. Tapi kan itu di level RT, ya kan? RW, RT, lurah. Levelnya itu, gitu. Ya, jadi siap. jangan disamakan, gitu. Betul, siap. Nah, Kang, terus kalau surganya pun juga tetap ya ditaruh di alam kematian atau gimana, Kang? Ya itu tadi, kalau ditaruh di alam kematian maka ya menjadi daya tarik terbesar di alam kematian itu. Sama aja berarti ya kan? Ruhani kita itu mudah tertarik gitu loh. Ke alam kematian, makanya rentan terhadap kematian. Itu ya kuncinya, mudah meninggal itu, mudah sakit terus meninggal itu. Iya, dan lagi kan yang namanya kesempurnaan surga itu kan lahir dan batin. Sebagaimana kemarin saya sampaikan kan. Lahir dan batin, dunia akhirat, jasmani, rohani, jiwa, raga. Betul. Itu baru namanya sempurna. Ya. Kalau sudah meninggal atau sudah mati, kan hanya batin saja. Iya. Nggak sempurna namanya. Kesempurnaan itu ya saat ini. Saat ini. Gitu loh. Makanya kehidupan saat ini harus betul-betul dioptimalkan, ya. Gitu loh. Dioptimalkan ya kan, dioptimalkan ya? Untuk pencariannya, pencapaiannya kepada guru sejati, pencapaiannya kepada surganya. Betul. Itu harus betul-betul dioptimalkan ya. Apalagi manusia ini kan sudah dibekali ya. Betul. Potensi kekuatan yang luar biasa. Siap. Gitu loh. Baik yang ada di dalam diri maupun yang ada di alam ini. Tinggal pandai-pandai mengolahnya. Tinggal bagaimana pandai-pandai mengolah. Betul. Sebagai bekal. Gitu. Siap. Nah, Kang, ini yang terakhir ya, Kang ya. Setelah kita bicara mengenai tadi keyakinan seperti apa ya kejelasannya, ini yang terakhir kali. Juga sebagai kesimpulan yang sangat penting. Kang, bagaimana kita bisa tersambung dengan guru sejati itu, Kang? Yang singkat, jadi jangan yang ribet, yang langsung, yang instan. Yang instan. Ya, tadi yang saya sampaikan ya. Sekarang ini ada cara yang paling cepat, yang paling instan. Ya. Jadi yang sifatnya tidak manual ya. Tidak manual. Yaitu dengan kembali ke adat. Ya, kembali ke adat ya. Yang dalam hal ini yang memegang adat, kemarin sudah beberapa kali kami sampaikan. Ya, saat ini yang memegang adat ya. Pribumi Nusantara ini adalah Pak Guron Candradimuka Sah Bandar Karimadi. Ya. Makanya silahkan saja bergabung di Pak Guron Candradimuka Sah Bandar Karimadi ini ada olahan, ya kan? Jadi bagaimana kita mengolah nyawa, mengolah ruh kita, rohani kita, mengolah air yang ada di dalam diri kita, mengolah apinya, mengolah unsur tanahnya dan unsur anginnya itu secara optimal. Melalui gerakan-gerakan jurus-jurus penyelarasan, jurus-jurus persenyawaan dengan sang nyawa abadi, dengan inti air, dengan inti api, inti tanah dan inti angin. Wow, inti semua loh. Inti semua. Siap. Ini cepat.
Ya, pengalaman nih Mas, Iyalah. bagaimana ya kan? Kan sudah ada fakta ya. Iya, faktanya. Betul. Pengalaman saya pribadi juga. ditularkan Ya, kepada sebelumnya saya. itu perjalanan untuk mencari Tuhan itu puluhan tahun. Siap. Ya kan? Dasarnya kan mencari ya. Memang dasarnya itu perjalanan saya itu ya memang perjalanan mencari jati diri Jati Tuhan diri. ya Sampai kan? sakit ya, Ya, kan? sampai sakit 2 tahun ya kan? Iya, Ya. luar biasa. Nah itu jadi Pak Guron Chandra di Mukasah Bandar Karimadi ini sejauh ini ya yang saya ketahui iya, hanya satu-satunya ya keilmuan yang betul-betul instan ya, untuk perjalanan menuju gerbang jati diri sejati, bertemu dengan sang guru sejati. Iya. Ya, itu dengan keilmuan Sah Sah Bandar Bandar Karimadi. Karimadi. Jadi silahkan ya kan siap. buat mungkin saudara-saudara kita dari betul. manapun ya Mangga, yang silakan. ingin ya bergabung, mangga silakan. Mangga. Kan Bisa menghubungin kami. Iya, ada juga di setiap cabang ya. Ada kan? di setiap Sah cabang. Bandar Karimadi ini sampai ke luar negeri loh pemirsa. Banyak yang kemarin kita sampaikan ada ratusan ribu sebetulnya kalau di wilayah NKRI ini ya. Ya, sampai ke luar negeri itu jutaan. Jutaan. Sebetulnya. Bahkan di Arab ya, ada. Ada di luar negeri pun ada. Iya, siap. Mereka selama ini ya senyap-senyap saja, santai-santai saja. Ayem-ayem. Nikmat ya kan di surganya masing-masing. Mereka sudah berada di surganya masing-masing. Nikmat. Walaupun mungkin secara materi ya kan itu kelihatannya apa? Biasa ya tapi kan. Hatinya, nggak kaya ya kan, tapi kaya. hatinya wow, surga. Memang beliau para warga Sah Bandar Karimadi kulihat anteng, santai, tenang, nyantai ya kan, gitu loh. Itu kan minimalnya kan. Minimalnya. Karena ketenangan itu susah didapatkan. Susah sekali. Baik. Jadi mangga silakan. Ya, jadi gerbangnya itu di Pak Guron Chandra di Mukasah Bandar Karimadi untuk bisa bertemu dengan guru batin. Ya, guru batin Gapura Diningrat Pancadinika gitu. Siap. Ya. Wah, merinding disco. Ya nanti ya, di lain kesempatan kita juga akan bahas mengenai Sah Bandar Karimadi dan lain sebagainya kan ya. Tapi untuk kali ini nah saya rasa sudah cukup, sudah terpuaskan oleh jawaban Akang Prabu ini dan kita pamit dulu ya kan. Mangga, silakan. Pemirsa, untuk pertemuan kali ini atau jumpa kita di hari ini sekian dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita bahas dengan topik yang tentunya lebih menarik. Salam segala salam, Insun Rahayu Bawaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangritsa.